Assalamualaikum Indri. Waalaikumsalam Kak. Aman. Insyaallah. Ini kok layar Indri hitam ya di kakak? Masih belum ada ini ya Kak? Di kakak sih. Apa ya kalau yang di akun teman-teman? Di sini baru. Oh, coba kakak live dulu sebentar ya, nanti kakak masuk lagi. Oke. Sebentar ya, sebentar. Step dulu. Assalamualaikum Kak. Gimana Kak? Ada nggak video Indri? Masih belum ada ya. Masya Allah, maaf ya, gelap-gelap gini. Ya Allah. Sudah dari kita ya pada malam hari ini. Apa kabar Kak Wahyu? Alhamdulillah. Ini Kak Cindy ya? Ya benar. Yang udah selesai sidang. Lagi di mana posisinya nih Kak Wahyu? Di dalam mobil. Insya Allah sedang dalam perjalanan. Gimana ini? Enggak. Udah berhenti. Cuman masih tertutup dulu sebentar. Oke. Ya Allah, di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu ya untuk menjadi pemateri pada hari ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Maaf kalau agak gelap, maaf ya. Ya bisa, mungkin nanti bisa ini dapat sponsor ring light ya. Ring light. Baik. Di layar saya ini nggak kelihatan ya untuk moderatornya. Kalau di Kak Wahyu gimana Kak? Nampak. Mungkin HP saya yang sedang bermasalah. Sepertinya minta dilem biru. Ya, beli baru itu. Ini moderatornya siapa namanya? Indri ya? Ya. Oke, salam kenal. Bergabung materi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Iya, sama. Salam. Hari ini. Alhamdulillah cukup baik. Cukup. Iya, ada beberapa sedikit kerjaan juga.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz serta kakak abang ayah bunda yang telah bergabung dan berkesempatan hadir pada malam hari ini. Boleh kita mulai saja kajiannya Ustadz? Oh, boleh, boleh, boleh. Sebelumnya nih suara saya jelas ya? Jelas Ustadz. Oke. Mukanya aja yang nggak jelas ya. Iya benar, baru mau di notice tadi. Oke. Kevin gitu, Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyu ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan limpahan karunia-Nya, nikmatnya seperti nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, nikmat umur yang berkah, dan yang paling penting yaitu nikmat iman serta Islam yang masih kita rasakan hingga saat ini. Tak lupa salawat seiring salam kita lantunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi. Baik, selanjutnya yang terhormat materi kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Dirga Wahyuri CPS CSTMI yang kami hormati Sekretaris Dewan Pembimbing Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran yaitu Kanda Muhammad Rashid Ridho, yang kami hormati Koordinator Umum Pemuda Kundur Cinta Quran yaitu Kanda Yunizar SH dan Yunda Mirnawati Safitri Ningsih, dan yang kami hormati kakak abang, ayah bunda, serta teman-teman yang telah berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya untuk bergabung pada kajian bulanan kita pada malam hari ini. Sebelumnya Ustadz, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indri Sofiani, saya merupakan salah satu anggota Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran dan bertanggung jawab di program tilawah PKCQ. Dan izin juga Ustadz untuk saya memperkenalkan sedikit mengenai CV Ustadz, dan sebelumnya mohon maaf jika dalam memperkenalkan terdapat kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki jika ada kesalahan Ustadz. Baik, kakak abang, ayah bunda, pemateri kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Dirga Wahyuri CPS CSTMI atau biasa dipanggil dengan Ustadz atau Kak Wahyu ya Ustadz. Tapi mungkin Ustadznya bisa dihilangin aja ya. Kalau begitu kita panggil dengan Kak Wahyu saja. Beliau lahir pada 4 November tahun 2000 di Tebing Tinggi dan sekarang beliau berdomisili di Pekanbaru. Nah, beliau pernah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 001 Bumi Ayu, Dumai, Riau. Beliau juga pernah menempuh sekolah menengah pertama di Ponpes Al-Kautsar Al-Akbar, Medan, Sumatera Utara. Beliau juga pernah menempuh sekolah menengah atas di Ponpes Al-Hashimiyah, mohon maaf Ustaz, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Nah, siapa nih kakak abang sekalian atau teman-teman yang kebetulan satu sekolah atau jangan-jangan ada yang satu alumni dengan beliau? Jangan sampai ada deh. Nah, saat ini beliau juga sedang menempuh Starta 1 di UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Hadis,
Fakultas Usuluddin. Adapun beberapa organisasi beliau yaitu yang pertama beliau pernah menjadi ketua bidang One Month 1000 pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Beliau juga pernah menjadi ketua umum HMPS Ilmu Hadis UIN Suska Riau pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Beliau juga merupakan Manager of Development Insani Management mulai dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan Ketua Volunteer Region Nasional Kapal Ekspedisi Indonesia mulai dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Masya Allah sekali ya materi kita teman-teman pada malam hari ini. Nah, di sini Kak Wahyu akan menyampaikan sedikit materi pada Kabul PKCK yang berjudul Keramat Kesuksesan. Nah, kakak abang, ayah bunda, serta teman-teman pasti penasaran nih, apa sih itu keramat kesuksesan? Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Wahyu untuk menyampaikan materi ini. Kepada Kak Wahyu, dipersilahkan. Oke, baik. Jelas ya suara saya ya? Jelas. Oke, baik. Taib, ikhwan wa akhwan fillah rahimakumullah, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumil qiyamah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karenanya insyaallah alhamdulillah mempertemukan kita ya teman-teman semua. Ya meskipun cuman via online ya, tapi tidak ada masalah. Dan luar biasanya kita dipertemukan dalam suasana atau dalam kegiatan yang sangat positif. Dan ini sangat beruntung buat kita semua. Kenapa saya katakan beruntung? Sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman semua, siapa di sini yang dari awal dia bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah berdosa? Silakan angkat tangan. Pasti nggak ada. Pasti banyak dari kita itu pastinya. Bahkan mungkin barangkali ketika kita baru bangun tidur, kita sudah melaksanakan dosa. Contohnya apa? Ketika kita bangun, kita langsung mikir, kira-kira aku bisa makan nggak hari ini? Kira-kira aku makan apa ya? Muncul keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin ketika pagi ada dosa lagi, mungkin yang laki-laki mungkin sulit menjaga matanya, yang perempuan mungkin sulit untuk menjaga lisannya, sampai menjelang tidur dan sebagainya. Nah, kenapa saya bilang beruntung? Salah satu cara agar kita bisa dihapuskan dosanya adalah dengan mendapatkan rahmat. Barangkali teman-teman semua pasti siapa sih yang nggak pingin nih, yang nggak pingin dosanya terhapuskan. Pasti kita semua pengen dosanya dihapuskan, betul ya? Nah, gimana sih caranya? Ada satu cara sederhana banget bagaimana kita untuk agar dosa kita itu Allah ampuni dan sebagainya. Gimana? Dengan mendapatkan rahmatnya. Nah, dan luar biasa, kenapa saya bilang beruntung? Karena salah satu cara kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita menghadiri ya majlis ilmu itu. Nah, ini alhamdulillah walaupun sekadar online, walaupun via Instagram ya, live streaming dan sebagainya, tapi insya Allah Allah juga menghitung ini sebagai kumpulan-kumpulan majelis ilmu. Kecuali kalau seandainya kita nge-live streaming, live-nya yang gak jelas gitu ya, live yang bahasanya bahas-bahas yang aneh-aneh, bahas yang tidak penting, bahas-bahas yang tidak berguna sama sekali. Nah, tapi luar biasa kita pada kali ini mengadakan majelis ilmu nih, yang sangat luar biasa, yang insya Allah akan bermanfaat pastinya untuk kita semua. Amin. Baik. Teman-teman semua, tak lupa pula sholawat beriringkan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Yang mana mudah-mudahan insya Allah nih teman-teman kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Bicara soal syafaat nih teman-teman. Satu ketika Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Beliau pernah ngomong gini, ana mushtaqun bi ikhwani, sesungguhnya aku rindu sama saudaraku. Di depan para sahabat beliau ngomong demikian, dan para sahabat tuh heran.
dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alasna ikhwanik, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Dalam sebuah hadis dikatakan. Apa kata Rasulullah? Tidak, kamu itu bukan saudaraku, bal antum ashabi, tapi kalian adalah sahabatku. Lantas siapa sih yang Rasul sampaikan, yang Rasul sebut-sebut sebagai saudaranya? Beliau sampaikan dalam sabdanya, humul ladzina yu'minu bihi wa lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, mereka adalah orang-orang yang yakin kepadaku, mereka adalah orang-orang yang taat kepadaku tapi tak pernah bertemu sama aku sama sekali. Siapa yang beliau maksud? Ya kita semua orang-orang yang hadir pada hari ini, orang-orang yang memperjuangkan agamanya, orang-orang yang memperjuangkan saudaranya di daerah Palestina, orang-orang yang memperjuangkan agamanya agar tegak kembali di bumi Allah Subhanahu wa taala pada kali ini. Bayangin teman-teman semua, kalau kita tahu film Dilan ya, mungkin ada teman-teman yang sering nonton film. Saya nggak terlalu sering nonton film Dilan. Ya, ada salah satu kalimat yang sangat otentik dari Dilan itu, ada yang tahu? Ada yang ingat? Kak Cindy mungkin ada yang tahu? Mungkin ini ya, jangan rindu itu berat. Oke. Jangan rindu itu berat. Coba teman-teman kita bayangkan selama 14,5 abad Rasulullah SAW udah rindu sama kita. Bayangin gimana beratnya ketika Rasulullah SAW menahan rindunya, ingin bertemu dengan saudaranya. Tapi kadang-kadang kita yang mengaku sebagai umat Nabi, kita yang mengaku sebagai umat yang taat kepada Rasulullah SAW, kadang-kadang kita suka lupa sama beliau. Bahkan ketika nama beliau disebutkan, kita kadang-kadang enggan untuk bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan ya kita semua termasuk umatnya, termasuk orang-orang yang benar-benar taat benar-benar taat banget sama Rasul. Bukan hanya sekedar di lisan saja, bukan hanya sekedar aku taat kok sama Rasul tapi dia tidak menjalankan sunnahnya, dia ngakunya taat sama Rasul tapi dia tidak melakukan apa yang memang Rasul perintahkan terhadap dirinya. Baik, sahabat sekalian, ya tadi sudah dikenalkan oleh moderator kita yaitu Kak Indri ya. Nama saya Dirga Wahyuri, boleh dipanggil Wahyu, boleh dipanggil Dirga. Ya, silahkan teman-teman memanggil saya seperti apa. Ya, asalkan yang ada di nama saya. Nah, kalau manggil yang lain itu nanti takutnya saya nggak nengok gitu. Nah, baik teman-teman sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Kak Indri, saya juga seorang mahasiswa, jadi saya minta tadi sama Kak Indri, jangan manggil Ustadz. Karena apa? Saya di sini bukan karena saya paling berilmu, saya di sini bukan karena memang saya punya hanya sekedar lisensi CPS, STM, itu hanyalah omong kosong sebenarnya teman-teman. Saya di sini mungkin karena memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ingin berbagi, ingin sama-sama juga belajar sama teman-teman semua, memberikan apa yang mungkin bisa saya berikan untuk kita semua. Karena pastinya dan tetap yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan sama teman-teman itu pastinya akan ditujukan terlebih dahulu untuk diri saya terlebih dahulu. Nah, baik teman-teman semua, ya kita bicara soal keramat kesuksesan ya. Mungkin ada ketika saya mengajukan judul itu, ada mungkin beberapa pro kontra, kok keramat kesuksesan, apa ini mau pesugihan, atau ini mau bahasanya apa ya, melibatkan dukun dan paranormal, atau pakai ilmu batin, ilmu putih, ilmu hitam, ya tidak seperti itu. Mungkin banyak yang berpikir seperti itu, tapi sebenarnya ini hanyalah sebuah poin sederhana ketika kita ingin mencapai sebuah kesuksesan. Karena banyak dari kita yang hanya ketika kita sudah berjuang mati-matian, bahkan pakai rumus yang sederhana, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, tapi rupanya masih belum sukses-sukses juga. Walaupun memang sejatinya konsep sukses itu sifatnya subjektif ya. Itu tergantung personal pribadi. Kita menganggap sukses itu seperti apa, itu sifatnya subjektif. Tapi kita ini poinnya tapi yang saya dapatkan, sukses itu adalah ketika kita mampu meredam hasrat kita dan mampu mencapai impian kita. Saya rasa seperti itu. Mungkin banyak yang sepakat dengan saya seperti itu. Nah, banyak yang gagal dikarenakan ketika ia ingin mencapai sebuah kesuksesan itu. Banyak yang gagal ketika ia ingin mencapai tujuan dan impiannya. Tak sedikit orang-orang yang sudah mempersiapkan 99% progresnya ketika ia ingin mencapai sebuah kesuksesan, tapi rupanya 1%-nya lagi ia melupakan hal itu. Nah, makanya saya sebut ini sebagai keramat. Kenapa? Sekalipun Anda sudah mempersiapkan progres 99%,
ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan, tapi ketika 1% ini Anda tidak mendapatkannya, saya jamin Anda akan sulit untuk mencapai sebuah kesuksesan. Makanya saya sebutnya sebagai keramat, ya. Nah, tapi sebelum saya jelaskan apa sih keramat itu, saya mau cerita dulu, boleh ya? Nah, cerita ini insya Allah akan berkaitan sama apa yang saya bahas tentang keramat itu tadi. Suatu ketika, ini kisah fiksi ya teman-teman, ya tidak akan teman-teman temukan dimanapun, ini kisah fiksi. Kenapa saya juga ambil judul ini sebagai bentuk hikmat saya, sebagai bentuk hormat saya kepada guru saya yang sudah menceritakan kisah ini yang sangat bermakna sekali untuk saya. Dan juga ini sebagai juga bentuk untuk diri saya pribadi, sebagai pengingat diri saya pribadi. Nah, kisah ini, suatu ketika hiduplah seorang anak bernama Zainuddin. Ya, Zainuddin dalam konteks ini adalah Zainuddin fiksi, bukan Zainuddin yang bertemu sama Hayati, bukan. Ya, bukan yang ngomong maaf kalau gak segala pucuk pengharapanku kau patahkan, kau minta maaf, bukan yang seperti itu. Ya, bukan yang seperti itu. Tapi kisah yang saya ingin sampaikan tentang Zainuddin adalah seorang anak-anak muda yang sangat pintar sekali. Bahkan ia digelari oleh orang terpintar di kampungnya. Saking pintarnya itu, kepintarannya sangat luar biasa. Dia anak yang soleh, dia anak yang taat sama orang tuanya, ya, dan juga ilmu agamanya sangat tinggi. Itu yang namanya Zainuddin. Masih nyambung ya, takut tadi jaringan pola saya. Masih. Alhamdulillah. Nah, kemudian saking pintarnya beliau, kepintarannya itu terdengar oleh salah seorang raja, yang mana raja itu termasuk raja yang sangat zolim, tapi pintar. Yang mana saking pintarnya, ketika ada orang-orang yang berdebat sama dia, tidak ada yang pernah bisa mengalahkan raja itu. Nah, mereka yang kalah itu dipenjara oleh raja tadi. Nah, sang raja ini tertarik dengan Zainuddin karena apa? Kepintarannya sangat luar biasa tadi. Oleh karena itu ia mengutus utusan untuk mendatangi Zainuddin dan ngomong gini, wahai utusan, sampaikan kepada Zainuddin bahwasanya saya menantangnya untuk lomba debat. Kalau seandainya ia menang, maka seluruh istana ini beserta isi-isinya itu menjadi miliknya. Tapi kalau seandainya dia kalah, maka dia harus dipenjara seumur hidupnya. Contoh gini, misalnya Kak Cindy ditantang dikundur apa bupati atau gimana? Iya, bupati boleh. Bupati kundur, oke. Misalnya Kak Cindy ditantang sama bupati kundur. Cindy, saya tantang kamu debat sama saya. Kalau kamu mampu menang, saya kasih seluruh kabupaten kundur ini sama kamu. Ya, tapi kalau seandainya kamu kalah, maka siap-siap kamu saya penjara seumur hidup kamu. Luar biasa ya teman-teman, hadiahnya besar, hukumannya pun juga nggak main-main. Ya, nah ketika saat itu utusan mulai mendatangi Zainuddin ini tadi. Ya, ketika saat mendatangi, ia bilang dengan Bapak Zainuddin, ya ini saya. Anda diundang oleh raja untuk lomba debat. Kalau Anda menang, seluruh istana akan menjadi milik Anda. Tapi kalau seandainya Anda kalah, maka bersiap-siaplah untuk dipenjara seumur hidup Anda. Apakah Anda sanggup? Kemudian apa jawaban Zainuddin? Insya Allah dengan izin Allah saya sanggup dan saya akan menerima tantangan ini. Nah, alhamdulillah, dan ternyata Zainuddin menerima tantangan ini. Ketika ia pulang ke rumah, ketika menjelang maghrib, ia mulai di kamarnya untuk belajar. Ya biasalah kalau kita mau ujian, besok yang mau ujian pasti belajar ya kan. Beliau belajar ketika baru buka beberapa lembar buku, beberapa helai kertas, ia pindahkan dan sebagainya. Kemudian terdengar suara panggilan dari seseorang. Zainuddin! Oh Zainuddin! Kemudian Zainuddin menghentikan belajarnya dan mendatangi suara itu. Iya, ayah. Apa yang kau lakukan? Sana, lihat, sudah mau malam. Tolong masukkan kambing ke dalam kandang. Ternyata yang memanggil itu adalah ayahnya. Dan ayahnya memerintahkan Zainuddin untuk memasukkan kambing ke dalam kandang dikarenakan sudah mau malam. Tapi apa kata Zainuddin? Mohon maaf ayah, anandamu sedang belajar. Apa kata ayahnya? Tak usah kau pedulikan itu, kerjakan aja apa yang ayah suruh. Biasanya kalau orang tua ketika anaknya belajar senang ya, cuman karena ini
Ayahnya Zainuddin malah nyuruh lebih memprioritaskan kambingnya untuk dimasukkan ke dalam kandang. Tapi apa responnya Zainuddin? Beliau tetap memasukkan ke dalam kandang kambing tersebut, dan kemudian setelah itu ia kembali lagi melanjutkan pelajarannya. Ketika sudah maghrib, setelah sholat maghrib, beliau belajar lagi. Zainuddin setelah lagi baca, lagi-lagi dipanggil oleh ayahnya, Zainuddin, oh Zainuddin. Tapi tetap Zainuddin menanggapi dengan suara lembut, iya ayah. Lihat kambing kita itu kelihatannya dia belum makan. Cobalah kamu bawakan rumput untuk mereka makan. Apa kata Zainuddin? Wahai ayah, anandamu ini sedang belajar untuk kegiatan besok. Tapi apa sikap ayahnya? Tetap lagi-lagi ayahnya Zainuddin berkata, tak usah kau pedulikan itu, kerjakan saja apa yang ayah suruh. Mungkin dari kita mungkin bakalan ada yang kesel ya kalau disuruh orang tua kita lagi penting banget. Bayangin aja gini, kita besoknya debat, kalau kalah di penjara seumur hidupnya. Tapi tiba-tiba mama kita, ayah kita malah nyuruh kita untuk melakukan tugas rumah. Siapa yang nggak kesel? Tapi apa sikapnya Zainuddin? Bagaimana sikap beliau? Beliau tetap menjalankan apa yang diperintahkan ayahnya. Ia bawa rumput terbaik yang bisa ia dapatkan, ia berikan kambingnya untuk disantap oleh mereka. Setelah itu, Zainuddin kembali lagi belajar. Lagi-lagi ketika belajar, baca, kemudian dipanggil lagi oleh ayahnya. Ini kalau saya jadi Zainuddin, udah saya ambil golok sama ayahnya ini. Tapi beliau tidak. Datang ia, dipanggil oleh ayahnya, Zainuddin, oh Zainuddin. Datang lagi Zainuddin, iya ayah. Lagi-lagi Zainuddin dengan nada lembutnya kepada ayahnya, Zainuddin, coba kamu perhatikan itu kambing kita bunyi-bunyi kelihatannya habis digigit nyamuk. Coba dulu, kau pasangkan dulu obat nyamuk Baygon di situ. Kemudian tetap Zainuddin menyampaikan dengan hikmat kepada ayahnya, wahai ayah, anandamu besok akan berlomba debat dengan seorang raja. Kalau seandainya anandamu ini kalah, anandamu akan dipenjara seumur hidupnya. Tapi kalau seandainya anandamu ini menang, maka istana dan isinya akan menjadi milik Ananda, ayah. Tapi lagi-lagi apa ayahnya ngomong? Tak usah kau pedulikan itu, kerjakan aja apa yang ayah suruh. Luar biasa ya teman-teman. Ya, tapi bagaimanapun tetap ketika ayahnya sudah memerintahkan, apa yang dilakukan oleh Zainuddin? Ia mengerjakan apa yang ayahnya perintahkan. Kira-kira teman-teman bisa nggak kayak gitu? Ya, ia mulai menghidupkan obat nyamuk, kemudian agar kambingnya tidak digigit nyamuk lagi, agar kambingnya tidak bunyi-bunyi lagi. Sampai tengah malam, bahkan sampai subuh, Zainuddin tak jadi belajar. Akhirnya apa? Setelah ba'da subuh, ia mulai bertekad, aku harus bisa belajar dengan lebih khusyuk lagi. Kemudian setelah sholat subuh, ia mulai membaca bukunya perlahan-perlahan. Lagi-lagi dipanggil sama ayahnya, Zainuddin, oh Zainuddin. Zainuddin datang dan bertanya dengan lemah lembutnya, iya ayah. Sekarang kamu pergi ke sawah sana, garap sawah kita dengan kerbau kita. Apa kata Zainuddin? Wahai ayah, nanti aku akan dijemput oleh utusan kerajaan. Kalau seandainya aku nggak ada, gimana? Apalagi kata ayahnya, tak usah kau pedulikan itu, kerjakan aja apa yang ayah suruh. Kalau kita milihnya gimana? Ya, pasti bakalan bahasanya cekcok nih sama ayahnya. Tapi Zainuddin tidak. Ia melakukan apa yang ayahnya perintahkan, sekalipun itu akan mempengaruhi nasibnya sendiri. Ketika saat itu, Zainuddin berangkat menuju sawah bersama kerbau kesayangan ayahnya untuk menggarap sawahnya. Kemudian selang tak lama itu datanglah utusan kerajaan bersiap-siap untuk menjemput Zainuddin. Kemudian apa yang terjadi? Ayahnya Zainuddin mulai melakukan siasat. Ia menggunakan jubah yang biasa digunakan oleh anaknya dan mencukur jenggotnya supaya kelihatan mirip anaknya. Ya namanya juga ayahnya pasti mirip gitu. Ya, kemudian mereka datang melihat, wahai Zainuddin, iya ini saya. Ayahnya mengaku dirinya sebagai Zainuddin. Silahkan naik ke atas kuda. Kami akan menggiring Anda menuju istana. Akhirnya dalam perjalanan,
Beliau digiring, ayahnya Zainuddin digiring oleh pengawalan yang luar biasa ya, teman-teman. Ibaratkan kalau presiden dikawal oleh pas pampres, nah seperti itulah. Cuman basicnya ini gunakan kuda. Nah, ketika dalam perjalanan belum sampai kerajaan, di depan mereka lewatlah seekor ayam. Ya, lewatlah seekor ayam. Kemudian apa? Apa kata ayahnya Zainuddin? Tangkap ayam itu. Bayangkan seorang pasukan prajurit yang berkagah perkasa disuruh menangkap ayam. Pontang-panting, duar, duar, saat jatuh-jatuhan. Setelah dapat ayam itu, ia sembunyikan ayam itu ke dalam jubahnya oleh ayah Zainuddin. Pergilah mereka ke istana dan sampailah mereka di istana. Ketika sampai di istana, mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Kalau kita tuh biasa sebutnya aula. Di sekeliling ruangan itu sudah ada berbagai jenis wartawan, sudah ada berbagai jenis media yang ingin meliput dari RCTI, SCTV, TV One, Indosiar yang ku menangis dan sebagainya, banyak lagi. Ya, berdatangan. Dan di tengah-tengah ruangan itu ada cuma satu kursi dan dua kursi dan satu meja. Salah satu kursinya sudah diduduki oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah raja itu sendiri. Kemudian sang juri mulai mempersilahkan ayah Zainuddin untuk duduk. Karena mereka nggak tahu ternyata itu ayahnya Zainuddin. Tapi mereka bilang Bapak Zainuddin. Bapak Zainuddin silahkan ambil posisi Anda karena kita akan mulai lomba debat pada kali ini. Kalau teman-teman yang lihat pemilu kemarin, debatnya, debat capres, saya seperti itulah sebagai moderatornya. Terus baru mereka mulai menyampaikan bagaimana aturan dari debat ini. Rulesnya adalah raja akan memberikan pertanyaan kepada Anda, tapi tanpa suara. Berarti apa? Menggunakan bahasa isyarat dengan gerakan tubuh, gestur. Anda akan diberikan 5 pertanyaan. Jika Anda mampu menjawab seluruh pertanyaan itu, maka Anda akan menang. Dan pastinya seluruh istana dan isinya menjadi milik Anda. Tapi jika seandainya Anda kalah, Anda akan dipenjara seumur hidup Anda. Apakah Anda siap? Apa kata ayahnya Zainuddin? Siap. Ya. Ketika itu mulailah lomba debatnya dimulai. Pertanyaan pertama. Raja mulai memberikan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, gestur yang diberikan oleh sang raja adalah menunjuk sang ayah Zainuddin. Ya, ditunjuk ayah Zainuddin. Kemudian apa? Kemudian ayahnya Zainuddin menjawab. Dicucuk 2. 100, benar. Nanti dulu bingungnya, teman-teman. Nanti dulu. Tanya-nanya kenapa bisa benar, nanti dulu. Soalan kedua. Ia menunjuk ke langit. Sang raja menunjuk ke langit. Kemudian dijawab oleh ayahnya Zainuddin dengan menunjuk ke bawah. Lagi-lagi benar. Soalan kedua. Soalan ketiga. Mohon maaf ya teman-teman, kita sama-sama dewasa di sini. Sang raja membuat gestur mohon maaf. Kemudian dijawab oleh ayah Zainuddin. Lagi-lagi benar. Ini makin heran nih orang kok bisa benar gitu. Hingga sampai soalan terakhir. Sang raja mengeluarkan 1 butir telur. Kemudian dijawab oleh ayahnya Zainuddin. Dengan apa? Dikeluarkan ayam tadi. Lagi-lagi benar. Ini ricuh teman-teman, ini riuh sekali, ini penuh tanda tanya. Kenapa orang ini bisa ngejawab? Akhirnya banyak wartawan mulai mendatangi sang raja. Raja, luar biasa sekali. Ini pertama kalinya ada orang yang mampu menjawab pertanyaan Anda. Bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan itu? Apa kata sang raja? Yang pertama, saya bertanya, siapa yang menciptakan kamu? Dia menunjuk ayahnya Zainuddin. Kemudian apa? Ayahnya Zainuddin menjawab, yang menciptakan aku adalah yang menciptakan kita berdua. Dia menunjuk dengan 2 jari seperti ini. Soalan yang kedua, siapa yang menciptakan langit? Ia menunjuk ke atas langit. Kemudian ayahnya Bapak Zainuddin menjawab, yang menciptakan langit adalah yang menciptakan bumi. Soalan yang ketiga, bagaimana pandangan Anda tentang orang-orang yang berzina? Gini, kemudian dijawab oleh ayah Zainuddin, orang yang berzina, maka dia harus dihukum. Bagaimana pandangan Anda? Kemudian soal yang keempat, apa yang dikeluarkan oleh telur? Ya, telur tadi. Kemudian Bapak Zainuddin menjawab dengan spektakuler,
yang dikeluarkan oleh telur adalah ayam. Keren ya jawabannya? Jawabannya keren ya. Tapi coba kita tengok bagaimana sudut pandang Bapak Zainuddin, ayahnya Zainuddin. Wartawan mulai bertanya dengan beliau, Bapak Zainuddin, Anda luar biasa sekali, Anda memecahkan rekor sejarah, Anda mampu menjawab pertanyaan sang raja. Bagaimana Anda menjawabnya? Soal yang pertama gimana? Apa dijawab oleh ayahnya Zainuddin? Soal yang pertama, dia mau colok mataku satu, ku colok matanya dua. Berarti beda perspektif ya. Soalan yang kedua, dia mau banting aku ke atas, ku banting dia ke bawah. Ya. Soalan yang ketiga, dia mau perkosa istri aku, ku tenju dia nanti. Bagaimana soal yang keempat? Dia baru makan telur, aku udah makan ayam. Lihat teman-teman, di balik kisah yang lucu ini, ya, di balik kisah yang sederhana ini lucu ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Mungkin dari Kak Indri dulu. Kira-kira apa sih hikmah dari kisah ini? Sepertinya kita yang pertama itu harus patuh ya, Kak, kepada orang tua. Oke. Baik. Nah, ini luar biasa ya teman-teman. Di balik kejenakaan seorang ayahnya Zainuddin, ada sebuah hikmah sederhana tapi sangat bermanfaat buat kita semua. Apa? Terkadang kesuksesan itu ditujukan bukan dari bagaimana Anda berjuangnya, bukan dari mana Anda mampu menggunakan rumus-rumus, bukan dari mana Anda mendengarkan kata-kata motivator yang kalau Anda mau sukses, Anda harus seperti ini, Anda harus membangun personal branding dan lain sebagainya. Bukan ternyata teman-teman. Banyak dari kita yang melupakan hal-hal ini. Jika seandainya kita perhatikan, kalau seandainya yang berangkat itu Zainuddin, apakah mungkin mereka bisa menang? Mungkin tidak. Belum tentu. Tapi jika kita perhatikan, Allah bermain di situ. Ini suara siapa ya? Balik matikan. Oke. Nah, tapi dari ketidaksengajaan itu Allah bermain di situ. Bagaimana bisa ceritanya ayahnya Zainuddin melihat seekor ayam tiba-tiba punya inisiatif untuk menangkap ayam itu? Iya kan? Dan petala yang ditabuhkan itu pastinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena Zainuddin. Bagaimana ia membaktikan dirinya kepada orang tuanya? Bagaimana ia membaktikan dirinya walaupun sekalipun hidupnya terancam. Tetapi Allah tidak diam. Sama halnya seperti bagaimana Nabi Ismail ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah memberikanku perintah untuk menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? Silahkan kerjakan ayah, itu juga merupakan perintah Allah. Sebenarnya tidak hanya karena perintah Allah, tapi karena ia berbakti kepada orang tuanya dan yakin kepada orang tuanya, maka ia menerima hal itu. Kalau seandainya yang ngomong itu bukan ayahnya, tapi ia bilang ini perintah Allah yang nyuruh bunuh, apakah bakalan mau Ismail? Belum tentu. Tapi dikarenakan ini perintah ayahnya, ditambah lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ia menerima apa yang memang menjadi takdirnya. Banyak dari kita yang lupakan itu, teman-teman. Banyak dari kita yang ngakunya saya pengen sukses, saya pengen bisa membahagiakan orang tuanya. Tapi pertanyaan saya, sudahkah Anda menghubungi orang tua Anda hari ini? Tambah lagi pertanyaan saya, mana lebih banyak interaksi Anda terhadap orang tua Anda dibandingkan interaksi Anda terhadap dunia Anda, terhadap teman-teman Anda, terhadap gadget Anda? Mana yang lebih banyak? Apakah kita pantas mengaku bahwasanya aku pengen membahagiakan orang tuamu, sementara kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita secara hati, secara hubungan dan sebagainya? Ya, ini jadi pertanyaan untuk kita teman-teman semua. Mungkin ada beberapa yang sebagai seorang mahasiswa bisa kita tanyakan dalam diri kita. Berapa kali kita menghubungi orang tua kita? Ya. Saya mungkin kalau jadi seorang Zainuddin, saya juga nggak akan tahan seperti teman-teman. Tapi memang begitulah luar biasanya ketaatan seorang Zainuddin tadi. Yang mana karena ketaatannya tadi menghantarkannya kepada kebahagiaan tidak hanya untuknya tapi untuk orang tuanya. Ketika kita mampu membahagiakan orang tua kita, kita mendapatkan dua kesuksesan, teman-teman. Tidak hanya kebahagiaan terhadap diri kita, tapi juga orang tua kita. Kita ngakunya pengen berikan
kebahagiaan untuk orang tua, tapi kadang-kadang kita suka ngebentak sama orang tua. Ya. Berapa kali Anda meminta ridho dari orang tua? Coba kita tanyakan dalam diri kita. Anda buat kegiatan ataupun Anda pergi melakukan traveling dan sebagainya, jalan-jalan, apakah Anda yakin orang tua Anda sudah merestui Anda? Kenapa saya bilang keramat, teman-teman? Karena tak perlu kita jauh-jauh untuk pesugihan, tak perlu kita jauh-jauh mencari kuburan keramat, cukup muliakan orang tua Anda, maka Anda akan sukses. Saya ngomong gini bukan karena saya itu bukan karena saya mengatakan omong kosong, karena saya sendiri adalah saksinya. Ya, dulu saya pengen kuliah tidak di UIN, saya pengen kuliah di UNAN, Universitas Andalas, tapi orang tua saya malah melarang dan minta saya untuk kuliah di UIN. Padahal saya sudah lulus di UNAN. Tapi apa yang sikap saya sudah lulus di UNAN, saya sudah mendaftar di UNAN, tapi saya batalkan karena apa? Orang tua saya nggak akan izin. Saya pengen saya di UIN dan sebagainya. Banyak dari kita, ya teman-teman, ini pertanyaan buat kita semua. Kira-kira, ya, dengan kita mempunyai segalanya, kita berhasil mencapai kesuksesan itu, tapi dalam tanda kutip kita jauh dari orang tua kita, kira-kira itu termasuk kesuksesan tidak? Tidak. Kesuksesan kita, menurut saya kesuksesan sederhana itu adalah ketika kita, orang tua kita tersenyum bersama. Bukan karena kita punya segalanya, tapi kita punya orang tua kita. Banyak dari kita yang menganggap bahwasanya orang tua sering menghubungi, orang tua sering nelpon kita, orang tua sering nanya kabar kita, itu adalah gangguan. Tapi sejatinya itu bukti sayang mereka. Ya. Kalau ditanya apa hal yang mampu mengubah takdir Allah, itu doa orang tua, teman-teman. Dan saya menemukan bukti dengan mata kepala saya sendiri. Suatu ketika ada seorang ustadz, dia cerita sama kami. Ketika saat itu ada seorang calon mahasiswa yang pengen minta didoakan agar dia lulus kedokteran USU. Karena apa? Beliau itu mau haji. Ya, paham ya, kalau doa-doa orang haji, doa-doa orang di tempat-tempat yang memang dimakbulkan, pasti besar kemungkinan untuk dikabulkan. Sepakat ya? Kayak contoh, kita doa di Ka'bah, gampang, paling itu biasa paling mudah untuk dikabulkan, betul ya? Tapi ketika sang ustadz sudah mendoakan anak itu di depan Ka'bah, kemudian ketika dia pulang ke Indonesia bertemu sama orang tuanya, sama mamanya, tapi ngomong gini, ibu yang anaknya kemarin yang kedokteran ya? Iya pak. Anaknya lulus kan? Enggak pak. Kok bisa nggak lulus? Iya pak, kemarin saya ngedoakan anak saya agar tidak lulus. Kenapa? Karena kondisinya kemarin keuangan kami agak susah. Si adik mau SMA, adiknya yang paling kecil mau naik SMP. Kalau dia lulus, kami nggak bingung ada uangnya dari mana. Nah, jadi kami harapnya dia lulusnya kapan? Tahun depan. Bayangin teman-teman, doa yang makbul di Ka'bah itu dibelaga sama doa orang tua yang dari Indonesia, bisa kalah. Bisa kalah. Jadi pantas saya ngomong itu sebagai keramat untuk kita semua teman-teman. Kenapa? Kamu, gimana pun keadaan kita, 90, seperti saya bilang tadi, 99% Anda sudah mempersiapkan progres untuk mencapai kesuksesan itu. Ketika 1%-nya, ya ini restu orang tua Anda tidak setuju, maka Anda tidak akan pernah bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Dan kejadian lagi, 2 hari yang lalu, mungkin ada yang di Pekanbaru tahu ya, Kampar banjir. Tepatnya di Kampar Kiri, di Gema. Kalau di Pekanbaru pasti tahu. Kampar lagi banjir. Tapi sebelum itu, tepatnya hari Selasa, adik saya itu pengen pergi healing sama temennya. Biasalah kalau mahasiswa ya. Kondisinya orang tua saya lagi di Pekanbaru nih. Tapi apa kata orang tua saya? Jangan pergi. Jangan pergi. Sampai nangis adik saya. Sampai nangis. Sampai tapi nggak diizinkan sama orang tua saya. Endingnya apa? Dia nggak jadi pergi, tapi sembari nangis-nangis terisak-isak, ya. Dan besok paginya dia dapat kabar bahwasanya Kampar airnya naik jam 4 pagi. Jadi teman-temannya yang di sana ketika di Kampar
itu kebanjiran, hampir ada yang hanyut, teman-teman. Ya, luar biasa. Restu orang tua. Bayangin kalau adik saya, ketika orang tua saya sudah nggak ngizinkan, dia tetap pergi. Saya nggak tahu bakalan jadi apa adik saya. Itu luar biasanya bagaimana orang tua kita itu benar-benar ingin menjaga kita. Jadi jika kita semua teman-teman ingin mencapai sebuah kesuksesan, sederhana. Nggak perlu kita terlalu sering-sering ikut seminar. Ya, sering banget. Ya, mau sukses katakan saya. Oh, sering banget ya. Ya, nggak perlu terlalu banyak untuk mengasah skill Anda. Percaya sama saya. Kenapa saya bilang gitu? Kita terlalu sibuk untuk mengurusi soft skill. Terlalu sibuk untuk meningkatkan hard skill. Tapi kita lupa satu skill. Ada yang tahu nggak? Kak Cindy, ada yang tahu? Tahu? Apa tuh, Kak? Life skill. Masya Allah. Dan salah satu life skill yang paling utama, perjalanan Anda harus diiringi dengan restu orang tua. Ketika Anda dalam proses berjuang, ingin mencapai sebuah kesuksesan, dan Anda sudah memohon ridho orang tua Anda, dan orang tua Anda ridho, insya Allah perjalanan Anda akan mudah. Karena Allah sudah jelaskan, ridallahu fi ridho walidain, wa sukhtullahu fi sukhti walidain. Ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ketika orang tua Anda ridho, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun ridho sama kita. Ya, maka insya Allah setiap perjalanan kita, setiap usaha kita akan Allah mudah, yakin kita teman-teman. Maka nanti kalau kita lihat ada teman kita yang hidupnya biasa-biasa aja, tapi hatinya tenang, nyaman, luar biasa. Kemudian juga dia tidak pernah berantem sama orang tuanya, selalu minta restu sama orang tuanya. Coba kita perhatikan bagaimana hidupnya. Karena apa? Karena ketika kita memuliakan orang tua kita, berarti kita mempersiapkan diri kita untuk perjalanan yang hikmat, perjalanan yang penuh berkah, perjalanan yang penuh ridho yang luar biasa yang sudah Allah berikan melalui orang tua kita. Jadi harapan saya setelah ini teman-teman coba dihubungi orang tuanya. Ya, coba dihubungi orang tuanya, diskusi barangkali kalau kita ada kesalahan teman orang tua kita, minta maaf. Yang selama ini mungkin ada teman-teman yang bohong sama orang tua, tiba-tiba udah pergi aja tanpa izin orang tuanya, minta maaf. Ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu ya teman-teman kapan umur tuh nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu bagaimana keadaan orang tua kita nantinya. Takutnya ketika kita terus menyimpan kebohongan-kebohongan ini, kita tidak mendapat ridho orang tua, sehingga apa? Terkadang kita menyesalnya belakangan. Jujur saya pribadi teman-teman hampir kehilangan ibu saya, mama saya. Beliau hampir terlindas truk. Beliau pernah ngomong. Hampir. Tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan beliau. Ya. Makanya mama saya sering ngomong gini, yuk mama nggak pengen banyak-banyak sama kamu. Mama nggak mau kamu sukses sampai kamu lupa sama orang tua kamu. Mama pengen kamu cukup aja, tapi kamu tetap ingat orang tua kamu. Itu satu pesan yang sangat ngena banget sama saya, dari orang tua saya. Orang tua mana yang nggak pengen anaknya sukses? Ya. Orang tua saya, yang jelas. Orang tua saya cuma minta sederhana, kamu yang penting cukup, ya, yang penting kebutuhan kamu terpenuhi, tapi kamu tetap ingat sama kami orang tua kamu. Dan kalau kami sudah nggak ada, kalau dalam tolong jaga amanah ini tetap. Maka teman-teman semua saya sampaikan sama kita sama teman-teman, sama untuk kita juga, coba kembali lagi kita review ulang kehidupan kita, perjalanan diri kita. Sudahkah perjalanan kita disandingkan dengan ridho kita sama orang tua kita? Sudahkah perjalanan yang kita ambil, sudahkah pilihan yang kita tentukan, yang sudah kita putuskan, itu disandingkan dengan rahmat? Kok rahmat? Disandingkan dengan ridho yang sudah Allah berikan. Ini muncul si rahmat nih. Ya, disandingkan dengan ridho yang Allah berikan melalui orang tua kita. Ya, sudah belum gitu. Coba kita tanya dalam diri kita ya, teman-teman. Ya. Karena gini, teman-teman, saya selalu membawa materi ini. Kenapa? Jujur saya pribadi merasa saya itu masih belum taat sama orang tua saya. Tapi saya juga pengen berbagi sama teman-teman, kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki hubungan kita sama orang tua kita. Karena saya melihat banyak dari kita, teman-teman, terutama kita Gen Z atau Gen milenial, lebih sering berinteraksi sama orang yang bukan
keluarga kita dibandingkan orang tua kita. Coba kita perhatikan, kita bakal lebih lembut ngomong sama kok teman kita. Coba kita perhatikan, pasti kita lebih sering bercanda-candanya sama teman-teman kita. Pertanyaannya lagi-lagi, kapan terakhir kali kita udah bercanda sama orang tua kita? Kapan terakhir kali kita duduk santai di depan teras atau di depan TV, ruang keluarga, ngomong bareng sama orang tua kita? Kapan? Kadang-kadang kita lebih terlena sama HP kita, terlena sama pacar kita, terlena sama teman kita, terlena sama kerjaan kita, sampai lupa sama orang tua. Sampai lupa sama orang tua. Makanya jangan sampai ketika kita sudah lupa sama orang tua, kita lupa untuk balik. Dan ternyata ketika kita sudah mulai balik, kita terlambat. Barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin kalau ada diskusi lagi lebih lanjut, silahkan saya kembalikan lagi sama moderator. Terima kasih, ya. Terima kasih kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada Kak Amal, Bunda, atau teman-teman sekalian yang sekiranya ingin bertanya boleh menuliskan di kolom komentar. Nih, langsung ada yang bertanya. Oke, ini langsung jawab atau gimana? Mungkin boleh Ana bantu. Baik, Bismillah. Ini Masya Allah kali dari boleh itu mic-nya apa dulu? Cek. Oke. Masih agak terganggu teman-teman. Mungkin ada yang mic-nya belum boleh dimatikan dulu sebentar. Cek satu. Oke. Nah, baik teman-teman semua, alhamdulillah. Ini ada yang juga yang izin bertanya, Ustadz, bagaimana jika seorang anak sudah tidak memiliki orang tuanya? Nah, ini teman-teman, ini yang tidak kita harapkan. Kita kadang-kadang bingung, ini gimana sih selanjutnya? Aku pengen berbakti sama orang tuaku, aku pengen taat sama orang tuaku, tapi orang tuaku udah gak ada, gimana caranya? Sebenarnya dalam sebuah hadis Rasul katakan, ya, cuman mungkin bisa dicek nanti hadisnya, jelas bagaimana cara kita untuk berbakti sama orang tua kita, bagaimana kita ingin menyampaikan rindu kita sama orang tua kita, karena itu adalah doa. Itu hadis ya, memang sudah itu sahih hadisnya, nanti teman-teman bisa silakan dicek. Ketika kita memang orang tua kita itu memang sudah tidak ada, cara untuk berbakti kepada mereka adalah dengan mendoakannya. Jika seandainya istilahnya kita ingin mencegah sebuah kemungkaran, itu ada 3 cara. Berbuat kebaikan juga ada 3 cara. Salah satunya adalah dengan doa. Ketika kita ingin merasa rindu sama orang tua kita, libatkan, jangan pernah lepaskan lisan Anda dari terus mendoakan orang tua Anda. Mendoakan orang tua Anda. Kemudian, walaupun ada perbedaan pendapat yang selanjutnya itu seperti kita bersedekah atas nama orang tua kita. Itu perbedaan pendapat ya, itu adalah khilafiyah. Silakan teman-teman mau ngambil yang mana, mau bersedekah atas nama orang tuanya atau tidak, itu boleh, silakan. Kita tidak saling menyalahkan sesama lain kali ini, tapi yang poin utamanya adalah dengan mendoakannya. Karena apa? Sesungguhnya hal yang tidak terputus, amalan itu semua amalan akan terputus ketika kita sudah meninggal, kecuali yang 3. Apa tuh? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, amal jariah. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Anda ingin berbakti sama orang tua Anda, maka lakukan, kalau Anda lakukan yang ini, doain orang tua Anda, dimudahkan hisabnya, kemudian juga terangilah kuburannya dan lain sebagainya. Kenapa? Jika seandainya kita ingin berbakti, ya begitu caranya. Itu cara sederhana jika kita ingin mendoakan orang tua kita. Karena barangkali orang tua kita juga manusia, punya salah. Dia tidak mampu lagi meminta ampun sama Allah, kitalah yang memintakan ampunan untuk beliau. Kitalah yang memohon ampunan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Makanya ada istilah Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kenapa? Karena beliau sudah mendidikku dari kecil hingga dari kecil sebagainya. Maka insya Allah dengan kita mendoakan orang tua kita, dengan kita terus tidak pernah melepaskan
lisan kita itu dengan senantiasa mendoakan orang tua kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang berbakti sama orang tua kita. Nah, terkait masalah teknis tadi seperti dia sedekah, kemudian juga ada yang amalan-amalan yang diniatkan untuk orang tua kita, itu adalah hilafiah ya teman-teman. Silahkan mau melaksanakan, silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Kita tidak saling menyalahkan di sini, tapi kita saling menghargai dan harmonis. Terima kasih. Ada lagi? Wa iyyakum. Oh, Masya Allah. Ada lagi? Silakan. Memang yang bahas, kalau udah bahasan orang tua ini melo-melo ya. Ya, kadang juga saya sering banget bawa materi ini ke anak-anak sekolah, teman-teman. Dan tak sedikit dari mereka yang sempat nyesal ketika mereka sudah kehilangan. Gitu. Jadi, untuk kita yang alhamdulillah masih lengkap, bahasanya, mari kita manfaatkan. Dan untuk teman-teman yang barangkali orang tuanya sudah tiada, salah satunya gitu, Anda masih diberikan kesempatan, selama kita masih hidup, selama Anda masih hidup, Anda masih tetap diberikan kesempatan untuk berbakti. Bagaimana caranya? Dengan mendoakan mereka. Insya Allah, Allah mudahkan orang tua kita melalui doa-doa kita tadi. Gitu. Baik, lanjut. Mungkin itu. Ada lagi? Mungkin. Masya Allah ya, Kak, materinya sangat luar biasa. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Padahal baru kemarin pulang kampung, rasanya udah pengen pulang lagi sekarang. Ya, jadi jangan sampai nyesel. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan?